Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Al-Faqir Muhammad Saman Ghazali dari Kalimantan Selatan. Kembali kita membaca Al-Quran sambil belajar. Pada nantinya akan Al-Faqir jelaskan sedikit tentang cara-cara membaca dan hukum-hukum bacaan itu tersebut. Kali ini kita baca surah Al-Baqarah, permulaan surah Al-Baqarah atau Alif Lam Mim. Langsung saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ini adalah awal surah Al-Baqarah, dan ada juga awal di surah-surah lainnya. Dibaca alif, kemudian lamnya ini adalah namanya, kalau dalam hukum tajwid, mad lazim harfi musyabba', itu boleh dibaca 6 harakat. Kemudian pada mim ini, karena keadaannya di sini syiddah atau bertasydid, syaddah, ini adalah gunnah musyaddah, jadi didengungkan beserta tasydidnya. Ditahan dulu pada bunyi nya itu, kemudian baru dilepas dan dipanjangkan. Ini juga panjang mim ini adalah mad lazim harfi musyabba'. Saya ulang. Alif harus terbunyi penyebutan huruf alifnya. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fih. Ada tanda titik tiga ini adalah tanda waqaf, tanda berhenti, tanda kita stop. Di sini boleh berhenti di sini, boleh juga berhenti di sini. Misalkan kita berhenti di sini, Dzalikal kitabu la raib. Ini menjadi mad lain, harus dipanjangkan. Tidak sekedar la raib atau la raib, seperti itu saja cukup. 2 harakat, boleh sampai 4 harakat dan 5 harakat. Kemudian di sini mat lagi, fi. Jadi kita memilihnya berhenti di sini dari zalikal kitab, berhenti di sini, atau zalikal kitab berhenti di sini. Nah, kemudian disambung dari sini. Tidak perlu zalikal kitabu la raib fi, tidak perlu seperti itu. Lanjutkan saja. Kalau kita sudah berhenti di sini, lanjutkan fihi hudal lil muttaqin. Sekarang saya coba bacakan kedua caranya. Dzalikal kitabu la raib fihi hudal lil muttaqin. Cara pertama, berhenti di sini, diteruskan dari fi sampai ujung ayat kedua. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu cara kedua. Berhenti di sini, titik 3 yang kedua,
Kemudian diteruskan dari sini sampai ujung ayat kedua. Ingat, panjang-panjang seperti ini, za, ta, la, cukup satu ayunan saja, tidak boleh lebih panjang dari itu. Zalikal itu sudah terlalu panjang, cukup satu ayunan. Zalikal. Ayat ketiga, alladzina, kalau memulai dari seperti ini tidak ada harakatnya, kita barisi saja baris fathah. Alladzina, sebab di kalimat lain di kalimat Al-Quran yang lain seperti itu juga harus dimulai dari harokat fathah. Kalau kita memulai dari sini, kalau disambung hudal lil muttaqin alladzina, seperti itu bacaannya. Kalau memulai dari sini alladzina, seperti surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah kalau kita sambung dari kalimat bismillah, bismillahirrahmanirrahim, ilham, harakat a-nya hilang. Kalau kita memulai dari sini, kita berwakaf di sini, terus memulai dari awal ayat kedua, alhamdu, seperti itu. Tidak boleh bismillahirrahmanirrahim, alhamdu, tidak boleh seperti itu. Kita kembali ke surah Al-Baqarah. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Sebaiknya kalau kita belum begitu lancar ataupun nafas kita kurang panjang, kita memilihnya stop aja di mana kita mau stop. Kalau tidak mengerti maknanya, kalau tidak mengerti tanda-tanda wakafnya, sebaiknya membacanya sedikit-sedikit aja, stop di mana kita nafas kita belum habis banget. Jangan kehabisan nafas baru kita berhenti, jangan seperti itu. Jadi kita bacanya cukup 3 kalimat atau 4 kalimat atau 5 kalimat. Kita ukur kemampuan nafas kita. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Wow, tidak terbaca. Shalah bukan sholawah bacanya, bukan sholawat. Tapi ini shalah, ini adalah terbaca sebagai huruf mad alif, dia cuman bertuliskan waw. Memulainya sebaiknya dari sini. Wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kalau kita sampai nafas, boleh kita panjang ayat ketiga ini. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kita ukur kemampuan kita. Kalau untuk amannya sebaiknya sedikit demi sedikit, sepenggal demi sepenggal. Satu ayat bisa dibagi kepada 3 kali bernafas atau 2 kali bernafas, asalkan bacaan kita itu tetap benar. Kita utamakan kebenaran bacaannya, bukan banyaknya dari kita membaca ayat-ayat Al-Quran. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Karena ada tanda panjang seperti ini, jadi nafas kita sudah terporsir di sini. Jadi kalau kita paksakan sampai ke tanda waqaf, tanda berhenti di sini, itu bisa berakibat kita jadi tergesa-gesa, lalu
kurang fokus lalu bisa salah bacaan. Bisa kita coba sampai ke sini. Bisa misalkan kita sedikit demi sedikit kita latihan mencoba mengatur nafas kita untuk bacaan ayat-ayat yang panjang. Mau menyampaikan ke tanda waqaf ataupun ke ujung ayat. Kita baca lagi. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Ini adalah mad lain kalau berwaqaf di sini, berhenti di sini. Seperti kalimat la raib di sini tadi. Tanda garis panjang ini adalah mad lazim. Mad lazim sepanjang 5 harakat dibacanya. Mad lazim munfasil namanya. Bima, kalau kita baca ayat dengan bacaan tadwir yaitu agak cepat, ini tetap kita panjangkan, kita bedakan panjangnya dari panjang-panjang biasa seperti mad tabi'i. Walladzina, satu ayunan. Kalau ini bima unzila harus kita bedakan panjangnya kalau ada tanda garis-garis panjang seperti ini. Memulainya kembali bisa diteruskan dari sini saja atau diulang dari bima di sini. Jangan dari sini. Bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Ini adalah bacaan ikhfa, nun mati bertemu zai. Ini juga bacaan ikhfa, nun mati bertemu zai. Ini adalah mad lazim munfasil. Ya, kembali panjang, lebih panjang daripada panjang-panjang biasa yang cukup 1 ayunan atau 2 ayunan saja. Kemudian min qablik, ini adalah juga bacaan ikhfa. Bunyi nun mati yang asalnya dia min itu jadi disamarkan ke huruf qaf. Jadinya bercampur antara bunyi n dengan bunyi aq ini. Jadilah min qablik. Wabil akhirati hum yuqinun. Kita ulang. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Lik, kaf disukunkan. Jadi hurufnya harus tetap mengalir bunyinya. Lik, bukan lik, bukan lik. Nah, tidak boleh terpantulkan dan tidak boleh tertahan. Tapi yang lebih baiknya adalah tetap mengalir makhraj dari huruf kaf ini. Lik. Wabil akhirati hum yuqinun. Sadaqallahul azim. Nah, cukup sampai di situ. Mungkin masih banyak banget kalau kita jelaskan ini dan Al-Fakir pun masih minim ilmu tentang hukum-hukum tajwid. Jadi seadanya seperti itu saja. Di samping waktunya juga kalau terlalu panjang nanti agak membosankan. Cukup sampai di sini pelajaran kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Salah khilaf mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma shrah sudurana bil iman wa nawwir qulubana bil Qur'an waj'alhu hujjatan lana wa la hujjatan alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.